etika majikan. Kita membahas etika majikan dalam budaya Jawa. Istilah majikan bisa berarti juragan, atasan, atau guru. Untuk menjadi ndoro tentunya punya bobot kualitas yang memadai, baik secara spiritual, kultural, atau material. Kita kutip etika majikan yang berasal dari Serat Wedotomo karya Sri Mangkunegara. Itu perlu kita renungkan agar kita mengetahui konsep etika majikan secara historis kultural. Saben mendra saking wis mlelono ladang sepi ngingsep sepoing sopono mrih pono pranaweng kapti tisti sing tias marsuti merdawaning budya tulus masura subratan ing madyaning wanodri sruning broto ketaman wayujat miko. Seorang majikan, juragan, ndoro diharapkan untuk rajin merenung, tekun berpikir. Dengan begitu ada kontemplasi, refleksi yang berbuah pada aksi yang tepat, cepat, dan bermartabat. Kutipan dari Serat Wedotomo karya Mangkunegara sengaja kita ketengahkan karena Mangkunegara itu merupakan tokoh etika juragan, etika majikan, etika tuan, etika ndoro, etika priyayi, etika bangsawan yang ideal. Satu, Sri Mangkunegara IV itu pemimpin tahun 1853 sampai 1883. Saat itu beliau memegang prinsip ber budi bawa leksana, ambek adil para marta, memayu hayuning bawana. Menjunjung kebenaran dan keadilan, mengutamakan budi pekerti luhur, dan mewujudkan tata keselarasan hidup yang harmoni di dunia. Etika seorang pemimpin diabdikan untuk kemakmuran kolektif. Tata krama manajemen pemerintahan dipersembahkan buat kesejahteraan umum. Rakyat dari kota, desa, gunung merasakan kemakmuran bersama. Itu dari segi kepemimpinan. Yang kedua, Mangkunegara IV itu seorang pengusaha sukses. Punya 2 pabrik gula, Colomadu, Tasikmadu. Punya kebun kopi, kebun teh, kebun kina. Punya hotel Dana yang sampai sekarang masih bisa saksikan. Punya usaha transportasi berupa transportasi kereta api sepur dari Wonogiri sampai Solo. Itu setiap hari rutin berjalan. Dengan demikian, Mangkunegara itu merupakan figur pemimpin, juragan, majikan yang telah berhasil mewujudkan sebagai pengusaha sukses. Karyawan ribuan, dari pabrik gula aja ada 20.000 karyawan.
Jadi Mangkunegaran mampu mengelola manajemen perusahaan gula, Colomadu dan Tasikmadu dengan begitu mengagumkan. Agung dan anggun posisi Mangkunegaran dalam menjunjung etika ndoro, etika bangsawan, etika priyayi atau etika majikan. Dalam bidang kesusastraan, kesenian, beliau juga handal. Ini faktor ketiga, yaitu mengutamakan seni Adipeni dan budaya Adiluhung. Adipeni terkait dengan estetika keindahan, Adiluhung terkait dengan filsafat keluhuran. Maka Mangkunegaran IV adalah pemimpin yang telah berhasil mewujudkan diri sebagai pujangga, pengarang yang gemilang, pujangga yang hebat dan terkenal. Kita lihat di YouTube, Google, media sosial, buku, perpustakaan, nama Mangkunegaran begitu cemerlang gemilang. Kata-kata ilmu iku kelakuan kanthi laku itu merupakan konsep yang diciptakan oleh Mangkunegaran untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, mengutamakan ilmu, mengutamakan renungan. Padha kula ngening kalbu ing sasmita amrih lantit. Aja pijer mangane Indra kaprawiran den KSD Pasuruan saliran mira cegah dahar lawan gule. Untuk menjadi pribadi paripurna, seorang majikan, ndoro, priyayi atau atasan sebaiknya mau melakukan renungan, refleksi dan kontemplasi dengan cara mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi konsumerisme dan hedonisme, biar ada ketajaman batin, kelantipan hati, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat hura-hura, yang bersifat konsumtif berlebihan. Maka dari itu diharap untuk berlaku prasaja seperlunya. Mangkunegaran IV merupakan tokoh historis di Nusantara yang betul-betul mengagumkan, berhasil dan patut diteladani. Kawibawan, kawidadan, kamulyan, kabagian itu diwujudkan Mangkunegaran IV dalam dunia real, bukan cuma imajiner, imajinasi, fiksi, tapi nyata. Bahkan sampai saat ini peninggalan Sri Mangkunegaran yang menerapkan etika priyayi majikan itu hasilnya bisa kita raba, bisa kita lihat dan bisa kita nikmati. Dari kesusastraannya, guru-guru, dosen-dosen, pengajar-pengajar, dan kita semua sering dapat wejangan ilmu iku kelakone kanthi laku. Itu kan dari Mangkunegaran IV juga. Mingkar mingkur ing angkara akarana karnan mati siwi. Sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mereka tarta bakatine ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ageming aji. Etika seorang majikan harus memperhatikan aspek pendidikan untuk anak dan keturunan. Juga perlu adanya kemampuan untuk berkarya cipta dalam bentuk keindahan. Juga dianjurkan untuk mencari keilmuan setinggi-tingginya dengan dasar agama ngaji. Segala kehidupan itu disandarkan pada landasan agama. Agama tidak gomo rusak, agama tidak rusak. Dengan kita menjalankan agama secara benar, maka kehidupan ini makin teratur, tertata dan tidak rusak.
konstruktif dan tidak destruktif. Maka dari itu sepatutnya Sri Mangkunegoro IV itu sebagai